Yang menarik bagi saya terkait dengan banjir Jakarta kali ini, itu terkait dengan tidak ada sosok yang kemudian dibully dan dimaki-maki sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan adanya banjir. Kenapa? Karena kita tahu hari ini di Jakarta itu hanya dipimpin oleh seorang PJ namanya ketika bicara tentang banjir Jakarta. Banyak pihak, banyak netizen, terutama komentar-komentar para pihak di media online, itu pastinya mereka itu menyalahkan Anies Baswedan, mereka itu menyalahkan Ahok, dan mereka rata-rata juga menyalahkan Jokowi. Setiap musim hujan tiba, warga Jakarta itu pastinya was-was dan sangat khawatir. Karena mereka tahu Jakarta itu adalah wilayah yang sudah menjadi langganan terjadinya banjir yang tidak berkesudahan. Hari-hari ini kita misalnya bisa melihat bagaimana sih di sejumlah titik di Jakarta itu terjadi banjir yang cukup luar biasa. Jalanan ada banjir, kampung-kampung ada banjir, underpass ada banjir, bahkan akses untuk menuju bandara sekalipun juga terjadi banjir. Yang menarik bagi saya terkait dengan banjir Jakarta kali ini, itu terkait dengan dua hal. Pertama, tidak ada sosok yang kemudian dibully dan dimaki-maki sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan adanya banjir. Kenapa? Karena kita tahu hari ini di Jakarta itu hanya dipimpin oleh seorang PJ namanya, yaitu seorang PJ yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai proses transisi peralihan kekuasaan dari Anies Baswedan yang sudah tak lagi jadi gubernur kepada Pram dan Sidul yang juga belum dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi wajar ketika Jakarta tidak ada gubernurnya, sekalipun terjadi banjir luar biasa di berbagai tempat, tidak ada orang yang kemudian dianggap bertanggung jawab, tidak ada sosok yang kemudian dianggap dibully dan dipersoalkan terkait dengan banjir yang ada. Yang kedua yang menarik justru ketika bicara tentang banjir Jakarta, banyak pihak, banyak netizen, terutama komentar-komentar para pihak di media online, itu pastinya mereka itu menyalahkan Anies Baswedan, mereka itu menyalahkan Ahok, dan mereka rata-rata juga menyalahkan Jokowi. Tiga gubernur ini dinilai paling bertanggung jawab kenapa persoalan Jakarta, banjirnya itu tidak bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu kita dengar, Jokowi misalnya mengatakan kalau dirinya menjadi presiden, maka persoalan banjir itu akan mudah diselesaikan. Karena dengan presiden, Jokowi tentu punya kekuasaan yang cukup luar biasa. Mampu mengakselerasi sumber daya apapun untuk mengentaskan, menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Khususnya terkait dengan banjir. Tapi apa yang terjadi? Jokowi jadi presiden 2 periode. Tapi persoalan banjir itu justru semakin membabi buta. Tidak selesai di situ. Ahok juga disebut sebagai sosok yang juga tidak bisa bekerja. Program-programnya yang terkait dengan banjir dinilai tidak solutif. Ada istilah yang disebut dengan normalisasi karena bagi Ahok kunci untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta adalah normalisasi. Sungai-sungai di Jakarta itu dikeruk, wilayah-wilayah di sekitarnya itu kemudian diungsikan ke tempat yang lain, misalnya di rusun, sebagai upaya bagaimana normalisasi adalah solusi yang dinilai paling mantap menyelesaikan banjir. Tapi kita tahu di zaman Ahok justru terjadi banjir yang juga dahsyat di berbagai tempat. Tidak berhenti Ahok, Anies juga disebut-sebut yang dinilai sebagai pemimpin, sebagai gubernur yang bahkan manuver terkait dengan persoalan banjir tak jauh dengan Ahok. Anies misalnya hanya mempersoalkan istilah normalisasi dengan naturalisasi. Bagi Anies betul sungai-sungai itu perlu dikeruk, perlu untuk dinaturalisasi, warganya tidak perlu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Justru Anies itu lebih mementingkan bagaimana melakukan apa yang disebut dengan sumur resapan. Karena bagi Anies, sumur resapan yang dibuat di sejumlah titik sangat ampuh sebagai solusi bagaimana persoalan air dan debit yang kemudian cukup berlimpah itu bisa tuntas dengan adanya bagaimana sumur resapan itu dilakukan. Inilah hal-hal yang kemudian menjadi silang sengketa, silang pendapat bahwa mantan-mantan gubernur Jakarta, 3 orang ini khususnya, Anies Baswedan, kemudian Jokowi, Ahok, satu sama yang lain dibentur-benturkan dan dianggap sebagai sosok yang tidak pernah beres menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. Yang ingin saya katakan adalah persoalan banjir itu bagi saya, sudahlah. Jangan lagi ada sosok yang kemudian dicari
harus bertanggung jawab dan menjadi kambing hitam dari persoalan ini. Banjir Jakarta yang paling penting harus menjadi persoalan bersama. Karena siapapun gubernurnya, saya kira menyelesaikan banjir Jakarta itu tidak mudah. Karena Jakarta adalah sebagai kota yang sangat kompleks, kepadatan penduduknya di atas rata-rata, sudah begitu banyak gedung-gedung pencakar langit yang juga pastinya itu mengurangi ruang terbuka hijau, itu juga mengurangi bagaimana air itu kemudian bisa meresap ke tanah. Jadi hal-hal yang semacam ini mestinya dipikirkan oleh siapapun, termasuk orang-orang di Jakarta. Sudahlah, kita harus mengakhiri konfrontasi politik, bahwa persoalan banjir Jakarta itu bukan hanya persoalan orang per orang, bukan hanya soal mantan gubernur dan bukan mantan gubernur, tapi mestinya persoalan Jakarta itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan kalau mau jujur, saya berharap persoalan banjir Jakarta mestinya ini harus menjadi program strategis nasional bangsa dan negara kita ini. Karena saya kira persoalan banjir Jakarta ini adalah persoalan yang cukup pelik dan butuh intervensi dari negara. Sekalipun misalnya Jakarta itu punya anggaran yang cukup fantastik, 85 triliun setahun APBD-nya, tapi mereka itu tidak berkutik ketika bicara tentang solusi untuk mengatasi terkait dengan banjir. Dalam konteks itulah kehadiran negara, intervensi negara dalam konteks ini menjadi penting. Kira-kira apa solusi yang kemudian bisa dicarikan sebagai upaya untuk mengantisipasi supaya Jakarta minimal tidak lagi terjebak pada persoalan-persoalan akut seperti persoalan banjir. Tentu yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Tentu yang dirugikan adalah warga Jakarta kalau setiap tahun ini rutin ada banjir yang kemudian terjadi di mana-mana. Oleh karena itu sangat relevan bagi saya ketika persoalan banjir Jakarta itu masuk dalam program strategis nasional supaya persoalan banjir di Jakarta itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Itu artinya apa? Gubernur Jakarta terpilih nantinya, Pram dan Sidul sebagai wakil harus berkoordinasi dan minta petunjuk kepada negara. Dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kira-kira program apa yang sangat solutif untuk menyelesaikan supaya banjir tidak lagi menghantui Jakarta? Itu adalah program yang menurut saya konkret, solutif, dan tidak perlu lagi misalnya mencari kambing hitam. Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab? Kita harus tahu, sekalipun Ahok, sekalipun Jokowi, dan Anies Baswedan bekerja sama menyelesaikan urusan banjir di Jakarta, belum tentu itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Sehebat apapun Jokowi, sekeren apapun Ahok, semantap apapun Anies, disatukan menyelesaikan persoalan banjir Jakarta, itu pun banjir Jakarta itu belum tentu bisa selesai. Karenanya, dibandingkan selalu mengutuk kegelapan, dibandingkan selalu menyalahkan pihak tertentu, dibandingkan misalnya melulu dan terus-menerus ada orang-orang mantan tertentu, gubernur tertentu yang dinilai paling bertanggung jawab. Saya kira persoalan banjir Jakarta itu adalah persoalan kolektif kolegial. Jakarta itu adalah persoalan bangsa, Jakarta itu adalah juga problem presiden, yang saya kira penanganannya memang harus sinergis. Karenanya, apapun yang sudah dilakukan oleh Jokowi misalnya ketika jadi gubernur, yang dilakukan oleh Ahok, yang dilakukan oleh Anies, saya kira ini kalau disatukan, dikawin silangkan programnya dan direalisasikan, mungkin ini secara perlahan persoalan banjir itu bisa dikurangi. Misalnya, normalisasi sungai terus dilakukan, dikeruk sungainya, kemudian dilebarin sungainya, dibeton kanan kiri supaya airnya itu tidak berlimpah ke tempat-tempat yang lain. Sementara warga-warga yang terdampak mungkin bisa dicarikan tempat supaya aman dan mereka tidak ada persoalan dengan banjir. Ataupun misalnya program Anies seperti sumur resapan juga perlu dilakukan. Karena sumur resapan memang dalam berbagai tertentu itu bisa mengurangi debit air. Air yang biasanya berhari-hari bisa berkurang menjadi 6 jam, bisa berkurang jadi 7 jam, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketimbang mementingkan ego sektoral, ini programnya siapa, ini pikirannya siapa, ini gagasan mantan gubernur siapa, bagi saya untuk mengantisipasi persoalan banjir di Jakarta sudah tak lagi relevan. Jadi pikiran siapapun, gagasan siapapun, entah itu Anies, entah itu Ahok, entah itu Jokowi, entah itu gagasannya Gibran, entah itu gagasannya Habib Rizik, entah itu gagasannya Prabowo Subianto. Kalau bisa semua energi disatukan, menyelesaikan dan mencari apa solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan banjir Jakarta. Ingat, jangan lihat Jakarta itu sebagai kota metropolis.
Tapi ingat, Jakarta itu adalah memiliki problem yang cukup serius, yaitu persoalan banjir yang setiap tahun menghantui mereka. Jalanan kemudian juga terjadi banjir, kantor-kantor juga terjadi banjir, Monas, HI juga pernah terjadi banjir, di titik-titik krusial juga terjadi banjir. Oleh karena itu bagi saya, saatnya semua pihak dan semua orang bergandengan tangan, menyelesaikan dan ikut berkontribusi bagaimana persoalan Jakarta itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Tentu persoalan lain yang terkait dengan banjir Jakarta adalah bagaimana bekerja sama dengan pihak-pihak yang selama ini sering mengalirkan airnya ke Jakarta, Depok, Bogor, dan Jawa Barat secara umum. Ini butuh kohesivitas, butuh kerjasama, sehingga sekali lagi warga Jakarta itu tidak murung ketika musim hujan tiba. Karena kita ingin melihat bagaimana wajah-wajah dan senyuman yang ada di wajah orang Jakarta setelah sekalipun adanya musim hujan. Itu yang saya kira menjadi penting. Butuh kerjasama, butuh kolektivitas, dan butuh bergandengan tangan bahwa persoalan banjir Jakarta menjadi persoalan kita semua. Bukan menjadi persoalan orang per orang, bukan menjadi siapa yang paling hebat, dan bukan mencari siapa aktor yang paling dinilai bertanggung jawab dalam konteks ini. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya.